Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita telah terhubung dengan Head of Research Pandin Sekuritas, Niko Lawrence. Selamat pagi, Pak Niko. Ya, Pak Niko, kita tahu pada pagi hari ini indeks kita dibuka di zona hijau. Katalis kita apa saja nih? Selamat pagi, Pak Niko. Pagi, Mbak. Baik, Pak Niko, ini indeks kita kan dibuka di zona hijau ya, ataupun menguat. Katalis yang kita miliki apa saja nih, Pak? Ya, jadi emang sebenarnya didorong sama dari regional ya. Jadi kan kalau kita lihat ada penelitian yang dilakukan oleh Novavax. Jadi mereka udah melakukan implementasi uji coba di hari Senin kemarin dan rilis datanya itu akan keluar di bulan Juli. Itu yang sebenarnya jadi katalis positif. Terus kalau kita lihat di Eropa juga sebenarnya trennya positif. Jadi kalau kita lihat buat kayak saham real estate, lalu buat tourism dan juga penerbangan, itu positif. Jadi kayak misalnya Airbus itu sahamnya naik 8%, Lufthansa juga naik 6%. Jadi ini didorong oleh pernyataan pemerintah Jerman, mereka akan memberikan dana bailout itu 9 miliar euro. Dan juga kemana ada rilis data di Jerman terkait survei sentimen. Jadi itu yang sebenarnya lebih tinggi dari ekspektasi pasar, itu yang menjadi katalis positifnya, itu sih. Ada kecenderungan ataupun potensi untuk kembali turun nggak, Pak Niko, Anda melihat? Iya, cuman sebenarnya kalau hari ini kan kita lihat di regionalnya positif juga ya, Mbak ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Nikkei, lalu di Singapura juga positif. Itu banyak juga ya katalis positif itu dari kemarin Shinzo Abe, mereka akan mencabut buat lockdown di 5 prefektur. Itu salah satunya adalah Hokkaido dan juga Tokyo. Cuman sebenarnya concern yang utama adalah pernyataan dari WHO. Jadi mereka mengindikasikan bahwa ada kemungkinan peningkatan kasus baru yang akan mencapai puncak jika ibaratnya relaksasi itu terlalu cepat dilakukan. Jadi itu sebenarnya katalis negatif. Terus yang kedua adalah peningkatan tensi antara US dan juga China. Jadi kita tahu bahwa kemarin buat Mike Pompeo itu US Secretary, mereka informasi ada potensi sanksi yang diberikan terhadap China jika seandainya China itu tetap bersikeras akan melakukan kontrol yang ketat terhadap Hong Kong ya. Jadi kalau mereka melihat itu adalah violation of human rights, cuman kalau dari China mereka indikasinya itu adalah sebenarnya lebih internal affair. Jadi cuman itu yang bikin ketegangan antar dua negara itu meningkat, itu sih. Oke, meskipun ada beberapa katalis positif yang bisa membuat IHSG kita bertahan di zona hijau nantinya, tapi apakah ini artinya kita harus puas dengan level pergerakan indeks kita saat ini hanya di sekitar 4.500-an begitu, Pak Niko? Iya, benar. Kalau kita lihat sih sebenarnya buat hari ini mainly harusnya lebih positif ya. Maksudnya kalau kita lihat dari beberapa transaksi atau ibaratnya dari sentimen data dari regional. Cuman dari mid to long term-nya kayaknya masih akan sangat berat karena pertama adalah contohnya itu kan kita akan mengalami perlambatan ekonomi ya. Jadi mungkin bisa dibilang pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya juga Indonesia, mungkin akan lebih parah dibandingkan ekspektasi pasar. Kayak contohnya kemarin juga Singapura ya, Singapura juga udah pangkas pertumbuhan ekonominya itu jadi turun negatif 4-7%, contraction. Sebelumnya mereka ekspektasi negatif minus 1,4%. Jadi itu yang sebenarnya masih jadi concern kita dari jangka pendek dan juga menengah. Ya. Nah, sektor apa saja yang bisa dicermati oleh para investor saat ini? Kalau buat hari ini mungkin kita akan fokus lebih ke ini ya, mungkin telco masih akan jadi sektor yang menurut kita atraktif ya. Dari fase Indonesia ini kan sebenarnya tanggal 1 udah mulai di relaksasinya udah mulai kelihatan ya, tanggal 8 mall juga udah dibuka. Cuma seandainya kita lihat sih consumer confidence ini belum pulih signifikan ya, karena orang masih takut buat beli produk-produk yang sebenarnya yang ibaratnya masih packagingnya plastik yang kayak orang takut itu sebenarnya masih virus bisa nempel di situ. Cuman kalau buat telco kita lihatnya lebih defensif ya. Bisa dibilang dengan transaction orang lebih pakai video call buat conference, lalu ada penggunaan data itu masih jadi katalis positif. Itu yang menurut kita masih jadi ini ya rekomendasi kita sektornya. Oke, terakhir Pak Niko, singkat saja, Anda termasuk yang percaya nggak bahwa sektor perbankan sebagai sektor penyangga indeks kita ini masih stabil sekarang atau justru mungkin banyak tergoyang akibat wabah ini?
Iya, mungkin kalau dari sisi potensi kan sebenarnya kemarin perbankan itu diestimasikan ada dana buat restructuring ya dari sisi kredit ya, sekitar 25-30%. Jadi restrukturisasi ini akan berdampak terhadap perburukan kualitas dari sisi cash flow-nya. Jadi secara interest rate juga pasti akan turun ya karena mereka kan agak menunda. Cuman kan kalau kita lihat belakangan orang concern terkait regulasi bank jangkar ya. Jadi itu seolah-olah memindahkan risiko dari Bank Indonesia dan juga OJK ke bank jangkar. Cuman sebenarnya kalau kita lihat detail dari perbaikan ekonomi nasional itu menyatakan bahwa bank jangkar itu tetap akan melakukan evaluasi sendiri dan tidak mengharuskan mereka harus mendisburse dananya itu ke bank pelaksana. Oke. Terus yang kedua ada jaminan dari LPS juga. Jadi itu yang sebenarnya akan jadi katalis positif. Plus kalau kita lihat regulasinya itu ada underlying aset ya, itu berupa SBN, sukuk dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya akan memitigasi risiko terkait bank jangkar. Jadi in overall kita melihat harusnya kredit akan bermasalah akan meningkat ya. Cuman dengan adanya dana stimulus dari pemerintah, yaitu yang kemarin 150 triliun buat UMKM. Jadi ini akan sedikit mengurangi tekanan buat sektor perbankan. In overall kita masih positif ya buat sektor perbankan. Masih positif terhadap perbankan. Terima kasih Pak Niko untuk informasinya pada pagi hari ini dan pemirsa.